Halo, guys, kembali lagi bersama gua Darmono. Kali ini gua akan membagikan fenomena sosial di film Joker yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Joker adalah film psikologis Amerika Serikat tahun 2019 yang disutradarai oleh Todd Phillips dan diproduseri oleh Todd Phillips, Bradley Cooper, dan Emma Tillinger-Koskov. 1. Gangguan kesehatan mental masih belum dianggap serius. Bagian terburuk dari memiliki gangguan mental adalah bahwa orang-orang berharap kamu untuk berperilaku seperti kamu tidak memiliki gangguan mental. Kita tidak bisa memahami kesulitan yang harus dirasakan mereka yang mendengar suara-suara dari kepala, halusinasi, anxiety, traumatik, panic attack, serta berbagai jenis gangguan mental yang muncul terhadap mereka yang memilikinya. Seringkali kita mengganggu, mengucilkan, atau menertawai mereka yang berbeda, tanpa ingin mengetahui masalah seberat apa yang sedang dipikul. Ini kerap terjadi di kemasyarakatan yang kita tinggali saat ini. Selain itu, kita menganggap remeh atau bahkan membenci apa yang tidak kita pahami atau mengerti. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak sering menghakimi orang lain dan merasa masalah sendirilah yang paling berat. Kita semua sedang bergumul dengan berbagai persoalan yang berbeda-beda sehingga ada baiknya kita saling menghargai orang lain untuk menciptakan lingkungan kemasyarakatan yang damai dan rukun. 2. Hanya berpikir dari satu sudut pandang. Jika kalian penggemar cerita Joker dan Batman, mudah saja pastinya untuk menentukan mana yang baik dan jahat, namun sama seperti yang dikatakan Joker. All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong. The same way that you decide what's funny or not. Yang artinya kalian semua, sistem yang mengetahui begitu banyak, kalian yang memutuskan mana yang benar atau yang salah. Dengan cara yang sama mereka memutuskan apa yang lucu atau tidak. Sama halnya dengan diri kita, dengan mudah kita melabelkan seseorang sebagai orang yang jahat atau baik hanya berdasarkan satu peristiwa atau perilaku yang dilakukan. Dalam film Joker, pemberitaan seolah-olah mengatakan bahwa ketiga orang yang terbunuh di dalam kereta merupakan anak muda berbakat dan berprestasi yang dibunuh oleh orang miskin yang iri. Padahal mereka tidak mengetahui cerita lengkapnya saat ketiga pemuda bersikap tidak sopan terhadap perempuan dan membuli Arthur Fleck atas gangguan mentalnya yang suka tertawa tiba-tiba. 3. Politikus tidak peduli dengan masyarakatnya. Latar Joker membawa kita pada kota Gotham kira-kira 30 tahun lalu saat krisis ekonomi sedang melanda. Thomas Wayne menjadi seorang tokoh politik yang kaya, berkuasa, dan ambisius untuk menjadi wali kota. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan di kota Gotham tidak begitu memperhatikan rakyatnya. Terlihat dari adegan di mana sang pekerja sosial yang merupakan terapis dari Arthur Fleck mengatakan bahwa dana untuk servis sosial telah dipotong dan ia mengatakan bahwa They don't give a shit about people like us. Yang artinya, mereka tidak peduli tentang orang-orang seperti kita. Ketidakadilan dalam aspek perpolitikan yang terjadi di dunia nyata memang kurang lebih mirip dengan situasi yang ada dalam film Joker. Dalam kehidupan nyata, tidak jarang terjadi kasus di mana para politikus lebih mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan masyarakat. Kepentingannya tersebut bisa berupa uang, jabatan, kekuatan, kedudukan sosial, dan lain-lain. Mereka yang ambisius tentunya akan berusaha mengambil hati rakyat dalam masa kampanye. Namun ketika terpilih, segala visi dan misi yang pernah dijanjikan akan dikesampingkan demi kepentingannya sendiri. 4. Dunia yang tidak adil meskipun telah hidup berkesusahan. Ada saja rekan kerja jahat yang menjebak Fleck dengan memberikannya pistol hanya karena ia aneh dan berbeda. Setelah berbagai kesalahpahaman, akhirnya Fleck harus kehilangan pekerjaannya. Ditambah lagi, layanan sosial yang menyediakan terapis serta menyubsidi obat-obatan Fleck juga harus dihentikan oleh pemerintah. Tidak lama kemudian, Arthur harus dihadapi kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi dan ibunya memiliki gangguan mental delusional yang membuatnya suka berhalusinasi dan membiarkan Fleck dipukuli sejak kecil oleh pacar ibunya. Sama seperti di film Joker, hidup memang tidak adil. Ibarat pepatah, kadang kita berada dalam posisi sudah jatuh, tertimpa tangga, pergumulan satu belum selesai, hadir lagi pergumulan lain yang tidak kalah urgen untuk diselesaikan. Namun, semua kembali lagi tentang bagaimana kita ingin menghadapinya.
Semua orang memiliki kehidupan yang sulit dengan tingkatan mereka masing-masing. Jika film Joker dianggap mampu mendorong pemikiran bahwa menjadi jahat seolah sah-sah saja, pemikiran tersebut kembali lagi tentang bagaimana para viewers ingin menginterpretasikan makna di balik film Joker sendiri. Ada banyak makna yang bisa diambil selain unsur kasus kekerasan dalam film Joker. Dalam film Joker, malah seharusnya kita mampu disadarkan bahwa kita juga merupakan bagian dari masyarakat. Selain menjadi korban kejamnya masyarakat, kita juga berperan sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Film Joker bisa menjadi teguran, menambah wawasan tentang gangguan mental. Oke guys, sekian dulu 4 fakta sosial di film Joker yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Saya Darmono izin pamit undur diri, sampai ketemu di video fakta lainnya.